Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya coba akan menjelaskan cara mendaftar PPDB online ya yang ada di Tanggamus. Pertama-tama kita ketikkan alamatnya ppdbtanggamus.id. Kemudian kita enter, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 ini dilakukan secara online untuk jenjang SD dan SMP sederajat yang ada di Kabupaten Tanggamus, terkhusus untuk sekolah negeri. Kemudian jalur pendaftarannya ya. Jadi putra-putri peserta didik baru dapat mendaftar dengan beberapa jalur. Yang pertama, jalur zonasi, yang kedua, jalur afirmasi, yang ketiga, jalur perpindahan orang tua, yang keempat, jalur prestasi, yang mana dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, proses cepat secara real time dan transparan. Selanjutnya, dapat menggunakan HP. Jadi mendaftar dapat menggunakan HP dan dia sangat ringan ya. Mendaftar menggunakan HP sangat ringan dan cepat, dan dapat memantau hasil seleksi kapan saja melalui HP Android yang pastinya ya. Selanjutnya di menu di bagian bawah itu ada dua menu. Jika sudah memiliki akun, maka kita klik menu yang paling bawah. Jika belum, maka kita terlebih dahulu mendaftar akun agar kita dapat melakukan proses selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita lakukan proses daftar akun ya dengan mengklik daftar sekarang. Kemudian kita pilih yang orang tua atau siswa. Jadi jangan memilih yang admin sekolah. Admin sekolah ini yang memiliki akses adalah pihak sekolah. Untuk yang pendaftar ya peserta didik itu memilih yang orang tua atau siswa. Kita klik, kemudian kita isikan provinsinya. Di sini kita provinsi Lampung, kabupatennya Kabupaten Tanggamus. Tapi sebelumnya baca dulu ya bagian atas. Silakan registrasi untuk dapat menggunakan layanan PPDB online 2021-2022 seperti daftar online, cek data pendaftaran, lihat hasil seleksi, lihat wilayah zonasi, dan daya tampung sekolah, dan lain-lain. Jadi sebelum kita registrasi akun, maka kita tidak akan dapat melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi untuk dapat melihat hal-hal seperti ini, menu-menu seperti ini ya, kita harus melakukan register yang akan kita lakukan sekarang. Selanjutnya, setelah memilih provinsi dan kabupaten Tanggamus, kemudian kita ketik nama di sini, misalnya tes pendaftar, atau di sini nanti gunakan nama lengkap peserta didik ya. Kemudian di sini nomor HP, ini saya asal-asal saja. Nanti nomor HP-nya yang sebenarnya ya. Ini hanya sekedar menjelaskan. Kemudian alamat email, ini alamat email yang sudah saya buat. Selanjutnya passwordnya. Ini jangan sampai diberitahu ke orang lain, khusus pendaftar saja yang tahu. Misalnya saya berikan passwordnya. Ini ketik ulang password yang sama ya. Kemudian kita register. Oke, selamat ya. Akun kita sudah terregister, artinya sudah terdaftar. Untuk selanjutnya
maka akan muncul menu seperti di bawah ya, seperti ini. Nah, atau di pojok kiri atas itu ada garis 3, ada menu-menunya ya. Ini intinya sama ya dengan yang di sini. Jadi menu-menu yang ini pada intinya sama dengan menu yang ada di sini. Cuma di sini perbedaannya kita dapat melihat profil pengguna, mengganti password atau keluar dari halaman ini seperti itu. Tapi pada dasarnya menu-menunya sama dengan menu yang ada di sini. Itu ya. Kita coba keluar ya. Setelah kita tadi daftar akun, kemudian kita coba keluar. Oke ya, out dari aplikasi. Kemudian berhubung tadi kita sudah melakukan daftar akun ya, atau daftar sekarang, kita kan sudah memiliki akun nih. Kemudian kita coba untuk login. Jadi kalau kita sudah mendaftar akun melalui daftar sekarang ya, menu daftar sekarang, jadi kita tidak usah lagi daftar akun lagi karena kita sudah punya akun. Apabila kita ingin melihat hasil dan sebagainya, jadi kita bisa login di sini. Nah, kemudian kita masukkan. Jadi kita coba email tadi ya. Ini email yang saya buat tadi, kemudian masukkan passwordnya. Pilih yang orang tua, jangan pilih yang dinas pendidikan atau admin atau operator sekolah. Karena kita pendaftar, pilih yang orang tua atau siswa. Kita klik ini, kemudian kita login. Nah, jika lupa password, maka kita pilih yang bagian bawah. Nanti dia akan terkirim ke email kita, email yang kita gunakan untuk mendaftar. Maka kita bisa mereset email ini, mereset password ini di dalam email kita. Ketika kita klik ini, maka akan mengirim pesan ke email kita. Nanti reset atau perubahan password akan dilakukan di dalam email kita, seperti itu. Karena ini berhubung sudah benar ya, email password saya sudah benar, pilih orang tua dan siswa, kemudian saya login kembali. Nah, menu ini akan terbuka kembali seperti itu. Jadi cukup sekali mendaftar akun, tidak perlu berkali-kali. Selanjutnya, sebelum kita mulai daftar online, terlebih dahulu saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di sini terlebih dahulu agar dapat kita pahami ya. Selanjutnya kita klik data sekolah. Data sekolah berikut ini adalah data sekolah untuk jenjang SD dan SMP Kabupaten Tanggamus. Pilih kecamatannya apa di sini, misalnya Kecamatan Kota Agung ya. Kemudian jenjang SD atau di sini ya, bisa kita cek jenjang SD. Kemudian di sini ada jenjang SMP. Nah, ini sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Kota Agung. Kemudian selanjutnya kita bisa contohkan juga misalnya Kecamatan Wonosobo. Ini sekolah yang ada di Kecamatan Wonosobo ya. Kemudian ini sekolah SD yang ada di Kecamatan Wonosobo. Kenapa seperti ini? Per kecamatan nanti akan nanti akan berpengaruh kepada zonasinya seperti itu. Kembalikan lagi, kemudian daya tampung kita klik lagi, kita contohkan Kota Agung ya, kemudian SMP. Nah, ini untuk SMP Al-Qalam tidak ikut ya, sekolah swasta tidak ikut. Nah, ini untuk SMP Negeri 1 Kota Agung Pusat. Nah, ini yang akan diterima sebanyak 258. Sangat transparan sekali ya. Kemudian selanjutnya kita contohkan lagi Kota Agung Barat. Nah, ini ya. Ada SMP Negeri 1 Kota Agung Barat, ada 160 siswa yang akan diterima. Kemudian kita contohkan lagi Wonosobo ya. Nah, ini ada 2 sekolah. Ada SMP Negeri 1 Wonosobo sebanyak 162 orang daya tampungnya. Kemudian SMP Negeri 2 Wonosobo sebanyak
192 orang daya tampungnya sama, yaitu ya untuk sekolah swasta belum. Lanjutnya lagi kita lihat ke data zonasi ya. Nah, ini perlu dipahami, misal Kecamatan Kota Agung, jenjangnya SMP, kemudian sekolah yang wilayah yang ada di zonasi sekolah ini, misal di sini tadi SMP Negeri 1 Kota Agung ya, yang melalui website ini untuk pendaftarannya bisa kita klik. Nah, di sini ada beberapa kelurahan yang termasuk ke dalam zonasi sekolah. Ada Kuripan, ada Baros, ada Benteng Jaya sampai dengan Terdana. Jadi ada beberapa kelurahan ini yang bisa mendaftar ke SMP Negeri 1 Kota Agung. Selain dari kelurahan yang ada di sini, tidak akan bisa mendaftar ke SMP Negeri 1 Kota Agung. Kenapa? Karena bukan zonasi sekolah. Contohnya misalnya di sini Kecamatan Kota Agung Timur, SMP Negeri 1 Kota Agung Timur. Nah, di sini kelurahan yang Kagungan ini tidak bisa mendaftar ke Kota Agung Pusat ya, SMP Negeri 1 Kota Agung Pusat. Kenapa? Karena bukan zonasinya, seperti itu. Jadi ini berlaku untuk yang jalur zonasi. Tapi kalau untuk jalur prestasi atau afirmasi itu biasanya bisa ya kecamatan lain mendaftar di sekolah, misalnya tadi di sini di Kota Agung Pusat, kemudian SMP Negeri Kota Agung Pusat. Jadi dari Kagungan tadi yang non zonasi sekolah SMP Negeri 1 Kota Agung Pusat ya, yang di Kagungan itu bisa mendaftar ke SMP Negeri 1 Kota Agung Pusat melalui jalur prestasi. Seperti itu. Afirmasi juga sepertinya bisa seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada info PPDB, masih kosong ya, nanti belum terisi oleh admin nanti. Jadi info PPDB ini biasanya akan muncul sehari atau 2 hari sebelum pelaksanaan. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada jadwal juga masih kosong ya. Jadi nanti sama dengan info PPDB akan menyusul sebelum pembukaan sebelum jadwal PPDB berlangsung. Selanjutnya di sini ada pendaftar SD, yang mana pendaftar SD ini yaitu untuk melihat data pendaftar SD sekolah. Silakan pilih kecamatan di atas, Kecamatan Kota Agung ya. Kemudian Kecamatan Kota Agung ya, kemudian pilih misalnya di sini SD Negeri 1 Kuripan. Kemudian klasifikasi datanya ya, bisa kita cari berdasarkan umur. Nanti akan muncul datanya ketika sudah ada yang mendaftar. Berhubung ini belum dibuka ya, hanya sekedar menjelaskan nanti ketika hari H setelah dibukanya pendaftaran, maka jika ada yang sudah mendaftar kemudian sudah diverifikasi, sudah proses verifikasi, maka akan muncul di sini. Ini berdasarkan umur, kemudian siswa dalam zonasi ya. Ini jalur zonasi, kemudian ini yang siswa yang ada di dalam zonasi sekolah, kemudian ada siswa afirmasi, kemudian ada siswa perpindahan orang tua, kemudian ada siswa dalam kota, kemudian ada siswa luar kota. Seperti itu ya. Jadi nanti ketika sudah ada yang mendaftar, maka akan tampil di sini pendaftar itu tersebut. Kemudian kita kembali lagi, pendaftar untuk SMP pada dasarnya sama ya seperti tadi. Pilih dulu kecamatannya, kemudian pilih sekolahnya, misalnya SMP Negeri 1 Kota Agung Pusat,
Kemudian ini ada berdasarkan jarak ya dari sekolah ya. Ada yang berdasarkan dalam zonasi, ada yang berdasarkan dalam kota, ada berdasarkan luar kota. Pada dasarnya ini untuk melihat hasil dari pendaftaran ini ya, untuk melihat data pendaftar SMP sekolah. Silakan pilih kecamatan di atas. Jadi seperti itu ya. Nah, mohon maaf ini batuk-batuk, masih kurang enak badan. Selanjutnya hasil seleksi SD, hasil seleksi SMP. Saya akan coba buka yang SMP ya. Nah, di sini hasilnya ada jalur zonasi. Langsung kita buka saja. Pilih kecamatan, Kota Agung Pusat, kemudian SMP Negeri Kota Agung Pusat, pilih jalur zonasi. Nah, nanti di sini cari siswa berdasarkan nama seperti itu. Selanjutnya kita kembali lagi. Kalau jalur lain dia pilih, selain jalur zonasi ada jalur lain, kita pilih jalur lain. Kemudian kabupaten, kita pilih Kota Agung lagi, kemudian jenjang SMP Negeri 1 Kota Agung Pusat. Nah, di sini ada 3 jalur selain jalur zonasi tadi ya. Ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan orang tua. Kita misalnya pilih yang jalur prestasi, kemudian masukkan nomor pendaftar Anda, kemudian masuk nik Anda ya. Nah, contohnya, kemudian cari seleksi. Jika benar, misalkan si peserta didik sudah mendaftar, kemudian sudah mendapatkan nomor pendaftaran dan nik, tinggal dimasukkan saja. Ketika cari hasil seleksi, maka dia akan muncul. Tapi kalau belum, maka hasilnya akan seperti ini. Ini kalau belum berhasil mendaftar ya. Kalau sudah berhasil, dia akan terbuka datanya. Seperti itu untuk yang hasil seleksi SMP. Selanjutnya ada yang swasta ya. Berhubung sekolah yang swasta belum bergabung ya, nah, jadi tidak muncul seperti itu. Kemudian selanjutnya ada profil. Nah, profil ini ya, ini data kita ya, data kita. Kami laki-laki, kasih alamat kita, misalnya Kuripan, kita simpan. Oke, ini profil ini untuk melengkapi data kita. Itu. Baiklah, selanjutnya setelah kita memahami hampir semua menu yang ada di sini ya, selanjutnya kita akan coba daftar online, atau bisa klik yang seperti tadi ya, sebelah kiri, bisa lewat sini atau lewat sini ya, untuk daftar online. Nah, di sini ada beberapa pilihan jenjang, ada SD negeri ya, ada SD swasta. Pendaftaran untuk SD sekolah swasta tidak dibuka via aplikasi ini. Berarti untuk SD swasta tidak bergabung di aplikasi ini. SD negeri bisa ya, artinya bergabung. Kemudian untuk SMP negeri itu juga bergabung, untuk swasta tidak bergabung. Jadi SD swasta dan SMP swasta tidak bergabung di dalam daftar online di aplikasi ini. Yang bergabung yaitu SD negeri dan SMP negeri ya, artinya SD negeri dan SMP negeri yang ada di Tanggamus. Ketika kita klik SD negeri maka selanjutnya kita pilih jalur. Ada 3 jalur ya untuk SD negeri, ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan. Kita harus pilih, kita akan memilih yang mana. Kalau jalur zonasi, maaf jalur ini belum dibuka. Nah, artinya begini, berhubung aplikasi berhubung jadwal belum ya, belum jadwalnya ya, yang jelas belum jadwalnya. Jadi portal ini masih ditutup, link ini masih tertutup. Jadi nanti ketika sudah jadwal ya, pas hari H jadwal pendaftaran, maka ini
akan terbuka ketika kita klik donasi atau afirmasi atau pilih perpindahan orang tua, maka akan terbuka. Jadi jalurnya ada 3 ya. Kemudian untuk yang SMP itu jalurnya ada 4. Ada jalur donasi, ada jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Berarti yang SD tadi tidak ada jalur prestasi. Jadi kalau SD hanya ada jalur donasi, ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan orang tua, ya itu yang SD. Yang SMP ditambah jalur prestasi. Ini sama ya posisinya, belum dibuka untuk jalur ini sama. Ini dibukanya nanti ketika hari H. Jadi inilah website ya, website PPDB online untuk Kabupaten Tanggamus, terkhusus sekolah SD negeri dan SMP negeri yang ada di Tanggamus. Semoga bermanfaat ya. Di sini saya hanya coba menjelaskan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tanggamus, terkhususnya peserta didik ya yang ingin sekolah atau melanjutkan sekolah. Semoga sukses. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya, atau penyampaian yang kurang tepat. Kritik dan sarannya sangat membantu. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di lain waktu ketika menu pendaftaran online ini sudah terbuka. Insya Allah saya akan membuat video tutorialnya kembali untuk menjelaskan cara mendaftarnya. Sekali lagi sukses kepada peserta didik yang ingin mendaftar. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.